Saudara-saudara, mari kita akan menjelaskan lagi satu tema yang menarik, yakni benarkah Gereja Katolik menambah kitab Deuterokanonika dalam kitab suci? Sekte Kristen non-Katolik seringkali menuduh bahwa Gereja Katolik menambah kitab Deuterokanonika dalam kitab suci. Namun, tuduhan semacam itu justru menunjukkan ketidaktahuan penuduh akan sejarah kitab suci. Meskipun demikian, sebagian umat kesulitan untuk menjawab para penuduh. Pada kesempatan ini, tim Jala Press mencoba menjelaskan secara sederhana jawaban untuk para penuduh. Perlu kita ketahui bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah menyerahkan kitab suci secara langsung dan lengkap kepada para nabi dan para rasul. Kitab suci yang kita miliki saat ini merupakan tulisan para penulisnya yang diilhami oleh Roh Kudus melalui sejarah keselamatan selama berabad-abad. Kitab Deuterokanonika adalah bahagian dari Perjanjian Lama. Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi. Sebelum Kristus memuat kitab-kitab Deuterokanonika. Oleh sebab itu, kitab suci Katolik edisi bahasa Inggris menyatukan Deuterokanonika sebagai bagian Perjanjian Lama. Sementara itu, edisi Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi catatan Deuterokanonika sebagai pemisah. Perjanjian Lama sendiri kemungkinan ditulis antara tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi. Kitab Perjanjian Lama digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu Kitab Taurat, Pentateuch, Kitab Sejarah, Kitab Para Nabi, dan Kitab Hikmat. Setelah Yerusalem jatuh pada tahun 70-an, para rabi Yahudi mengadakan konsili Jamnia 90-100 untuk menetapkan kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci agama Yahudi. Para rabi menetapkan syarat untuk kitab suci sehingga dapat masuk ke dalam kanon mereka. Antara lain, kitab-kitab harus tertulis dalam bahasa Ibrani. Sementara itu, ketujuh kitab Deuterokanonika, Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, Salomo, Putra Sirak, Baruk, dan Makabe 1-2 ditulis dalam bahasa Yunani. Namun, para ahli modern berpendapat bahwa Konsil Jamnia tidak mengeluarkan satu kitab pun secara definitif atau kitab baru, tetap baku. Kanon Yahudi yang baru muncul kira-kira 100 tahun kemudian. Oleh sebab itu, kitab-kitab Deuterokanonika masih dibaca dan dihormati oleh agama Yahudi. Gereja Katolik menerima kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kanon kitab suci. Bapak Gereja Origen mengatakan bahwa di kalangan umat Kristiani telah menggunakan kitab-kitab itu. Meskipun para pemimpin Yahudi tidak menerima secara resmi, gereja di kemudian hari menetapkan pula tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang dianggap diilhami oleh Roh Kudus dan merupakan ajaran yang berasal dari Yesus. Kitab-kitab Deuterokanonika sendiri sering dikutip oleh bapak gereja pada abad awal. Hal itu dilakukan karena ketujuh kitab dianggap sebagai kitab kesatuan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh sebab itu, Gereja Katolik memasukkan ketujuh kitab Deuterokanonika dalam kanon kitab suci seperti ditetapkan oleh Paus Damsus I pada tahun 382.
Selanjutnya juga ditetapkan pada Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartage tahun 397. Deuterokanonika merupakan istilah yang muncul setelah abad ke-16. Istilah itu diberikan kepada ketujuh kitab yang tidak diterima oleh gereja Protestan. Pada tahun 1534, Martin Luther menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman. Pada waktu itu ia mengelompokkan ketujuh kitab Deuterokanonika, Tobit, Yudit, Kebiasaan, Salomo, Sirak, Baruk, dan Makabe sebagai kitab apokrifa, sambil memaklumkan kepada pengikutnya bahwa ketujuh kitab berguna dan baik dibaca, namun tidak sejajar dengan kitab-kitab lainnya. Selain itu, ia mengelompokkan kitab-kitab perjanjian baru, Yohanes, Roma, Galatia, Efesus, Petrus 1 dan Yohanes 1 sebagai kitab yang berbicara tentang karya keselamatan Allah. Kemudian ia mengelompokkan kitab dan surat Ibrani, Yakobus, Yudas, Wahyu sebagai kitab non-kanonik. Ada beberapa spekulasi sejarawan yang mengatakan Luther tidak mengeluarkan kitab yang ia sebut kitab-kitab non-kanonik karena faktor politis. Sebagian lain mengatakan bahwa Luther hendak kembali ke iman primitif yang hanya menerima kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara ahli lain mengatakan bahwa Luther menyingkirkan beberapa kitab karena tidak sesuai dengan teologi yang ia anut. Sebab itu, tindakan yang dilakukan Luther mengandung konsekuensi bahwa Luther menghilangkan ketujuh kitab Deuterokanonika dalam kitab suci Protestan. Setelah kematian Luther, edisi kitab suci selalu memuat kitab Deuterokanonika dalam kitab suci. Misalnya edisi pertama King James Version dan edisi Gutenberg Bible. Oleh karena itu, secara definitif dan permanen ketujuh kitab Deuterokanonika dihilangkan pada tahun 1825 oleh Komite Edinburgh dari The British Foreign Bible Society. Dengan demikian, kita dapat membuktikan secara historis bahwa gereja Protestan yang mengurangi ketujuh kitab suci. Oke, sekian dan terima kasih.